Tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ingin menyapa seluruh audiens yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang dalam acara webinar Bincang Istimewa Siap Action. Pada kesempatan yang berbahagia siang hari ini, izinkanlah saya Dimas Satya untuk memandu rangkaian webinar pada siang hari ini. Berbicara mengenai tentang webinar pada siang hari ini, sedikit informasi bahwa Bincang Istimewa Siap Action Series ini merupakan sebuah program edukasi yang beragam kepada seluruh segmen masyarakat, mitra, dan juga masyarakat untuk mendorong kelanjutan melalui digital promosi. Nah, pada siang hari ini pula, kita akan berbincang-bincang mengenai tentang pariwisata dan juga tentunya perekonomian yang ada di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo. Bincang Istimewa Siap Action hari ini berkolaborasi dengan Siberkreasi, Bina Berkarya, Putri, atau merupakan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, dan juga BPBD DIY, dan diorganize oleh Great Network Indonesia dan didukung oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo, Artugo, Instaperfect, dan disiarkan langsung di Kopi Jolotundo Kulon Progo. Tentunya kami ucapkan sekali lagi selamat datang pada seluruh audiens yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan tema mendorong pemulihan ekonomi melalui pemasaran digital untuk meningkatkan minat terhadap atraksi wisata. Pada siang hari ini tentunya sudah hadir bersama dengan kita semuanya narasumber kita yang sangat istimewa. Sudah ada Gusti Bendoro selaku Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, dan juga di sebelah saya sudah ada Bapak Joko Mursito selaku Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, dan juga sudah ada Bapak Dr. Tony Wijaya SEMM. Ini merupakan perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga di sebelah ujung sana sudah ada Mas Madun ini ya. Beliau ini merupakan penggiat pariwisata kerakyatan dan juga mentor di Desa Wisata Institute. Sudah lengkap sekali narasumber kita pada siang hari ini, dan saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini bahwa teman-teman kami silakan untuk dapat mengikuti serangkaian webinar series ini sampai di akhir nanti, karena akan ada berbagai macam door prize. Salah satunya sudah ada nantinya. Kita akan berbagi-bagi door prize, yaitu e-wallet untuk 3 pemenang yang beruntung, dan masing-masing akan mendapatkan sejumlah 50.000. Dan juga tentunya sudah ada voucher menarik dari Kopi Jolotundo khusus untuk para audiens yang mengikuti rangkaian webinar pada siang hari ini. Dan tidak hanya itu saja, sudah akan ada undian door prize dari Artugo yang akan diumumkan di akhir periode webinar series.
bincang istimewa, siap action untuk mendapatkan peralatan elektronik yang menarik dengan cara mendaftar di link registrasi maupun juga absensi yang nantinya akan panitia drop di kolom komentar di para hostess kali ini. Tentunya setiap nama yang aktif nantinya juga akan mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan seluruh door prize yang akan kita bagikan pada siang hari ini. Oleh karena itu kami silakan kepada seluruh kerabat, teman-teman, mitra. Yuk silakan bergabung dalam acara webinar series karena sudah banyak sekali door prize yang akan kita bagikan. Mengawali webinar pada siang hari ini, kita akan mengawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami silakan kepada seluruh audiens untuk dapat mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo kepada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.
Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadar Kreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Sadguru. Baik, terima kasih Bapak Samuel atas sambutannya pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan pembuka dari Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Oleh karena itu kami persilahkan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi atau Putri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingin mengajak insan pariwisata dan masyarakat untuk terus menjaga pemulihan sektor pariwisata melalui beragam hal. Salah satunya pada bidang destinasi pariwisata dan usaha taman rekreasi. Putri dimaksudkan sebagai wadah bersama dalam usaha pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan bidang kepariwisataan, khususnya bidang daya tarik wisata, dan taman rekreasi dengan segala aspek pada setiap destinasi. Melalui agenda hybrid webinar, Bincang Istimewa Siap Action, obrolan wisata, kami ingin berbagi informasi serta edukasi sebagai bagian dari upaya membangkitkan industri pariwisata secara menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan untuk mitra dari berbagai sektor yang telah mendukung seperti Cyber Kreasi dengan program literasi digital, mitra akademisi hingga para pelaku pariwisata yang telah ikut bergabung untuk menambah wawasan agar dapat makin cakap digital. Semoga obrolan wisata ini dapat menjadi sarana baik untuk terus meningkatkan motivasi bagi insan pariwisata dan ekonomi kreatif dimanapun berada. Terima kasih, saya akan menutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke Yogyakarta mainnya ke taman rekreasi. Perginya bersama keluarga dan orang terkasih. Ayo kita perbanyak literasi,
agar dapat berkarya dan berbagi kasih. Matur nuwun, salam rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atas sambutan pembukanya untuk webinar siang hari ini. Dan perlu kami sampaikan kembali kepada seluruh peserta yang kini sudah bergabung untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link absensi yang ada di chat box. Kami silahkan kepada seluruh para hadirin audiens untuk dapat mengisi link absensi ya. Dan juga kami tentukan bahwa nantinya seluruh hadirin yang bergabung akan mendapatkan e-sertifikat dan berpeluang besar memenangkan door prize dari Artugo yang akan diumumkan di akhir periode series berbincang istimewa Siap Action. Baik, langsung saja pada siang hari ini kita akan memulai rangkaian webinar. Namun sebelumnya kita akan berfoto terlebih dahulu. Oleh karena itu kami silahkan kepada seluruh audiens untuk dapat mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Dan akan saya pandu, akan saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, cukup. Dan sekali lagi kami informasikan untuk dapat mengikuti serangkaian webinar pariwisata, perekonomian pada siang hari ini hingga akhir nanti. Dan tentunya di sebelah saya sudah ada Bapak Joko Mursito dan juga Bapak Tony serta Mas Madun yang akan berbincang-bincang berbicara mengenai keadaan saat ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia sudah kurang lebih 2-3 tahun mengalami pandemi COVID-19 dan pada hari ini pula nantinya pandemi COVID ini akan berubah menjadi endemi. Oleh karena itu kita akan melihat sejauh mana persiapan sektor pariwisata untuk menyambut penduduk Indonesia yang saat ini sudah harus berkembang daripada 2 maupun 3 tahun sebelumnya. Nah, kita akan berbincang dulu dengan Bapak Joko Mursito nih. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Bapak Joko Mursito ini merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo yang tentunya siap untuk menggebrakkan pariwisata ya Pak ya. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, gambaran sedikit tentang pariwisata Kulon Progo. Karena kita tahu bahwa di Kulon Progo ini sudah ada bandara ya Pak ya. Bandara Yogyakarta International Airport sebagai gerbang utama para wisatawan maupun lokal baik internasional. Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Jadi Dinas Pariwisata Kulon Progo pada masa sekarang ini tidak bisa disamakan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Karena kita sudah ada bandara di Kulon Progo, kemudian kita juga berada di jalur penyangga Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas, dan banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di Kulon Progo, maka yang kami lakukan adalah mengadaptasi melalui Riparda. Dan 2021 telah lahir Riparda baru dengan visinya adalah pariwisata kolaboratif, berbasis budaya, berkelanjutan, dan berkelas dunia. Ini kami lakukan banyak perubahan, termasuk kami menetapkan wisata-wisata unggulan. Jadi kalau sebelumnya Riparda itu tidak menyantumkan wisata unggulan, tetapi di Riparda sekarang ini sudah ada unggulannya. Kami punya 4 KSPD, 1 KPPD. KSPD pertama adalah Suroloyo dan sekitarnya, itu wisata unggulannya adalah geowisata. Kemudian KSPD Kiskendo dan sekitarnya itu unggulannya adalah wisata budaya. Kemudian KSPD Sermo dan sekitarnya itu agrowisata. Kemudian Pantai Selatan atau Pansela, ini KSPD-nya KSPD berbasis alam ya. Kemudian KPPD-nya adalah Ekrab. Ini kami lakukan agar ketika kita membangun pariwisata ini ada fokus yang kita tuju, meskipun tidak harus mematikan unsur-unsur yang lain. Kemudian di era sekarang ini memang kami juga sudah mendorong agar Kulon Progo punya destinasi wisata super prioritas juga. Jadi kami mendorong berdasarkan SK Menteri SDM
tentang adanya geoheritage yang sudah ditetapkan, juga ada gunung api purba, kemudian peninggalan ocean dan seterusnya. Maka kami sedang berupaya bekerja sama dengan Paniradio Keistimewaan, dengan pemerintah DIY. Kami ingin membuat keliripan geoturism. Nah, ini merupakan bagian dari cita-cita pariwisata Kulon Progo, dan untuk menuju ke sana kami ada peningkatan kapasitas SDM yang ini dalam setahunnya kita bisa laksanakan 8 sampai 12 kali, dan setiap season pasti kami mencantumkan, pasti kami menitipkan pesan-pesan tentang digitalisasi. Jadi apapun materinya, soal digitalisasi harus menjadi bagian dari materi yang harus disampaikan oleh narasumber. Bahkan kalau ingat tahun lalu, Kulon Progo dengan desa wisata Tinalah itu mampu menjadi nominator 50 besar desa wisata se-Indonesia yang memang kategorinya adalah digitalisasi. Itu yang sudah kita lakukan, dan kita selalu akan mengembangkan pariwisata ini berbasis digitalisasi. Baik Pak Joko, berbicara mengenai tentang digitalisasi nih, kira-kira apakah sudah ada strategi khusus atau mungkin strategi yang dipersiapkan dari Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan nih? Karena kita tahu bahwa tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa di pariwisata Kulon Progo ini sudah dipersiapkan wisata-wisata unggulan ya Pak ya? Gimana Pak? Monggo. Iya, jadi mulai 2021 kami menyelenggarakan namanya Lomba Gelar Potensi Desa Wisata, diikuti oleh desa-desa wisata yang ada di seluruh Kulon Progo. Jadi di situ Yuri ini kita berlakukan seperti wisatawan. Jadi wisatawan kita serahkan desa wisata, kemudian oleh desa wisata diberikan paket wisatanya dalam waktu 24 jam. Nah disitulah dinilai. Nah termasuk di situ yang kami tekankan adalah misalnya homestay itu harus sudah ada barcode-nya misalnya. Terus pelayanan-pelayanan harus sudah pembayaran-pembayaran juga harus dengan QRIS seperti yang sudah kita kerjasamakan dengan bank daerah dan bank nasional juga. Kita menjalin kerjasama itu, juga kita mendukung Visiting Jogja, betapa wisatawan yang akan berkunjung ke Kulon Progo diseyogyakan untuk reservasi, kemudian pembayarannya menggunakan pembayaran non tunai. Ini sudah kita terapkan dan masuk dalam penilaian lomba desa wisata tersebut. Nah di samping itu di masa pandemi kami mencoba untuk menata potensi yang ada di Kulon Progo ini, lalu kita kemas dalam bentuk konten-konten yang konten-konten ini lalu kemudian menjadi bahan kami untuk mempromosikan ke luar daerah. Dan kami sedang hari ini kebetulan ada rapat mengundang Panewu se-Kulon Progo, juga teman-teman tim pendataan. Kita akan membuat satu promosi melalui digitalisasi ini. Jadi nanti satu tombol ini sudah bisa berbicara tentang pariwisata dan usaha jasa pariwisata yang ada di seluruh Kulon Progo sangat detail, dan mohon doa restunya mudah-mudahan pusat data dan informasi ini segera bisa kami wujudkan. Amin. Nah jadi sudah siap sekali ya Pak ya warga masyarakat Kulon Progo, dan tentunya didukung oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo nih. Nah baik lagi Pak Joko nih, kita tahu bahwa Kulon Progo ini kan merupakan daerah yang istimewa juga Pak ya. Wisatanya dari mulai pantai sampai gunung Kulon Progo punya. Kira-kira karena kita berbicara mengenai tentang digitalisasi nih Bapak, sudah siapkah kira-kira daerah Kulon Progo terutama tempat-tempat yang mungkin berada di gunung sana atau mungkin di daerah pantai mengenai tentang internetnya nih Pak? Yep. Jadi di Perda kami visinya kan pariwisata kolaboratif ya. Jadi kami merasa bahwa Dinas Pariwisata itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa campur tangan instansi OPD atau mitra atau stakeholder. Maka kami di dalam mengembangkan pariwisata ini punya namanya Nuso Broto ya. Nuso itu pulau, Broto itu bersaudara. Jadi meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau tetapi tetap bersaudara.
meskipun Kulon Progo terdiri dari berbagai urusan tetap bersinergi kira-kira. Dan Nusa Broto itu singkatan dari Manunggal Sedya Mbroyo Pariwisoto. Jadi kemanunggalan untuk mengembangkan pariwisata. Itu adalah keterpaduan berbagai unsur. Maka ketika kita ada persoalan tentang jaringan internet yang masih lemah, maka kita tinggal ngontak teman-teman di Dinas Kominfo. Kemudian Dinas Kominfo ini menggunakan kapasitas pekerjaannya untuk Mbroyo Pariwisoto itu, sehingga persoalan sinyal, persoalan jaringan yang ada di Kulon Progo ini bisa kita eliminir, dan keluhan-keluhan masyarakat yang terkait misalnya ada wisatawan tiba-tiba mengikuti Google Map itu tiba-tiba masuk kuburan misalnya gitu kan, itu cerita-cerita yang banyak kita jumpai. Nah, hal-hal itu sedikit demi sedikit akan kita eliminir, tentu bersama mitra-mitra yang memang tergabung di dalam Nusa Broto Manunggal Sedya Mbroyo Pariwisoto itu. Baik, jadi memang sudah ada sinergi dan kerjasama antar dinas, juga antar segmen masyarakat juga ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Joko atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan bergeser ke narasumber kita yang kedua. Ini sudah ada Bapak Dr. Tony Wijaya SEMM. Ini merupakan salah satu dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta ya Bapak ya. Baik, karena Bapak Tony ini merupakan perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta, tentunya dari akademisi nih ya. Kalau boleh tahu nih Bapak Tony, kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan dari Universitas Negeri Yogyakarta, terutama untuk generasi-generasi mahasiswa-mahasiswanya nih Bapak, untuk mendorong pariwisata ekonomi yang ada di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo Bapak. Silahkan. Selamat sore. Terkait dengan dari dunia akademisi, UNY kita sudah menyiapkan beberapa program ya terkait dengan kesiapan untuk menghadapi era digitalisasi saat ini. Seperti beberapa program yang disiapkan di kurikulum, kemudian untuk melatih mahasiswa di dunia praktisi, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, mendorong mahasiswa untuk melakukan praktek. Jadi di dalam secara internal kita siapkan beberapa kurikulum terkait dengan seperti pemasaran digital, kemudian teknologi digital, big data dan sebagainya. Nah, ini salah satu modal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa agar siap nanti terjun ke dalam dunia praktek. Demikian juga waktu mereka melakukan praktek di UNY juga kita menyiapkan yang namanya program praktek industri dan praktek kerja lapangan. Jadi ada dua program tersebut. Mahasiswa kemudian kita berikan pilihan untuk melakukan magang di dunia praktisi terkait dengan keahlian tersebut. Jadi seperti itu yang disiapkan oleh UNY. Berarti memang ya Pak, bahwa dari pihak akademisi pun juga sudah mempersiapkan strategi khusus ya Pak ya, yang disampaikan kepada seluruh mahasiswanya. Misalnya tadi sudah disampaikan bahwa akan ada magang gitu ya Pak ya. Kemudian selain itu Bapak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan selanjutnya oleh para mahasiswa, para generasi untuk mendorong dan juga mensukseskan pariwisata ini Bapak? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa era revolusi industri 4.0 ini merupakan satu fenomena ya. Jadi sebelum adanya pandemi, jadi era revolusi industri ini sudah mendorong ke arah digitalisasi. Seperti kita bisa lihat beberapa sektor industri beralih dari konvensional ke digital. Nah, oleh perubahan tersebut, apalagi terdampak di tahun 2020 ya, kita mengalami yang namanya pandemi ya. Yang paling terkena itu adalah sektor pariwisata karena ada pembatasan. Ya. Jadi, nah oleh sebab itu kesiapan mahasiswa sangat kita tuntut ya. Jadi mahasiswa itu sebelum terjun, kita juga menyiapkan yang namanya lapangan kesempatan untuk pengabdian masyarakat. Jadi berbagai bentuk kita berikan dorongan mahasiswa untuk terjun ke lapangan, khususnya memberikan bantuan-bantuan terkait dengan proses digitalisasi ya untuk sektor-sektor pariwisata, khususnya di UMKM seperti itu. Berarti memang sudah menyeluruh ya, dari mahasiswa-mahasiswa juga sudah dari mulai saat magang,
kemudian juga saat terjun ke lapangan juga mahasiswa juga sudah memperkenalkan digitalisasi kepada seluruh masyarakat ya Bapak Tony ya. Nah, kira-kira nih Bapak, adakah tantangan tersendiri dari bidang akademisi mengenai permasalahan ini Bapak? Ya, kita pernah melakukan FGD ya terkait dengan proses digitalisasi. Memang ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah biasanya itu sifatnya personal. Jadi teknologi itu kadang dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan atau menakutkan seperti itu ya. Yang kedua adalah kemampuan digitalisasi. Jadi penyerapan digitalisasi terkait dengan SDM kita ya kita akui memang masih dalam tahap pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan fasilitas ya. Jadi terkait dengan fasilitas ini banyak yang diceritakan oleh beberapa pelaku usaha terkait dengan proses digitalisasi. Misalkan ada satu lokasi yang mungkin kekurangan terkait dengan jaringan dan sebagainya seperti itu. Jadi itu yang pernah kami dapatkan dari dunia akademisi seperti itu. Baik, dan harapannya setelah ini terus akan bekerja sama Bapak ya, baik dari Dinas Pariwisata, kemudian juga dari Kominfo, dan juga tentunya dari bidang akademisi ya Pak ya, untuk terus mendorong seluruh elemen masyarakat. Seperti itu. Dan kami informasikan dan kami ingatkan pula kepada seluruh audiens dimanapun kalian berada, bagi kalian yang mungkin ingin bertanya-tanya lebih dalam, boleh sekali disampaikan di kolom chat yang tersedia, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi, seperti itu. Nah, selanjutnya nih sudah ada Mas Madun nih, wah sumringah sekali ya. Baik, Mas Madun ini tadi merupakan salah satu mentor desa wisata juga Mas ya. Kalau boleh tahu sedikit nih Mas, kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Madun sendiri nih, mengenai tentang permasalahan atau mungkin kesiapan pariwisata di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Dimas. Izin Pak Kadis, Pak Tony, teman-teman semuanya selamat siang. Kalau kita ngomongin desa wisata ya Mas, kita ngomongin desa wisata ini asik dan ada habisnya. Nah, bicara tentang digitalisasi di desa wisata, ini sebenarnya kesadaran teman-teman di desa wisata itu sangat luar biasa tentang digitalisasi. Memang masih ada banyak kendala. Nah, kendala-kendala itu terutama adalah bagaimana pengaplikasiannya. Nah, teman-teman kita juga biasanya lebih cenderung digital ini lebih cenderung pada sisi pemasarannya. Padahal digital ini seperti dicontohkan tadi oleh Pak Kepala Dinas di Dinas Pariwisata sudah sampai ke aplikasi untuk visitor management, untuk keuangan dan sebagainya. Nah, kita berharap sih nanti kita bisa sampai ke arah situ. Tapi saat ini dengan ya alhamdulillah kalau di Kulon Progo kita cukup terinspirasi, sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Beberapa kegiatan-kegiatan yang entah itu dari pembuatan film, dari promosi-promosi digital, ini bisa membangkitkan semangat kami untuk melek digital. Nah, tantangannya kalau di dalam desa wisata sendiri, intern dari desa wisata, ini lebih pada karena ya teman-teman desa wisata di Kulon Progo ini kebanyakan kaum kolonial. Nah, sementara teman-teman yang melek melek digital ini kan sebenarnya banyak teman-teman yang milenial ya. Nah, terpautnya ini kolonial dan milenial ini kadang membuat agak susah untuk di desa wisata itu membuat penganggaran. Nah, ini makanya kami juga minta bantuan ini dari Dinas Pariwisata ataupun dari Kominfo nantinya bisa membantu kesulitan itu. Karena banyak nih orang-orang tua, kaum-kaum kolonial nih yang belum sadar bahwa ini penting. Karena itu untuk menganggarkan ke arah digitalisasi ini, mereka masih eman-eman kalau bahasa Jawanya. Nah, tetapi secara umum kesadaran sudah bagus, hanya ya sekali lagi kami berterima kasih Pak Kadis dengan berbagai macam program ini cukup bisa menginspirasi Kulon Progo. Saya rasa kalau kita ngomongin digitalisasi di Jogja ya, di Jogja. Ini kalau kita ngomong kan ya mau tidak mau kita ngomong Langgran lah. Langgran ini yang paling utama duluan, dia sampai ke visitor management, sampai ke keuangan dia pakai digital. Nah, saat ini kita sudah mulai nih tipik-tipik ngejar nih, sudah mulai ngejar nih di Kulon Progo ini. Nah, hanya perlu kita dorong terus, perlu kita
dari kelembagaan di desa wisata sendiri perlu kita lakukan pembinaan terus agar nantinya mereka akan tidak eman-eman gitu kalau bahasa Jawanya, tidak eman-eman untuk menganggarkan karena lebih murah, digital ini lebih murah. Saya mengawali desa wisata dulu masih belum zamannya media sosial, belum zaman digital, itu hanya untuk mengajak kolaborasi media, waktu itu masih media elektronik, media surat kabar dan sebagainya, itu biayanya luar biasa. Sekarang dengan adanya digital ini kan udah murah banget. Kita iklan di ini aja hanya berapa, mulai dari 10.000 lah, itu ada per harinya kan. Nah, ini sebenarnya yang nanti masih perlu kita dorong lagi, walaupun sekarang tarafnya kalau saya bilang ini sudah agak mengejar nih dari tetangga sebelah nih, tapi kita masih perlu dorong lagi dalam hal teknisnya bagaimana, terus kesadaran untuk ya kita mulai bisa menganggarkan lah. Ini sebagai wujud investasi kita terhadap usaha kita, terutama di desa wisata. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Baik, semakin menarik sekali pembicaraan kita pada webinar sore hari ini, namun kita akan istirahat sejenak untuk menunggu azan asar terlebih dahulu.
Ing pangajap iso
Di barat gunung, di timur gunung, di tengah Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang masih setia dalam acara Bincang Istimewa Siap Action. Kembali lagi dengan Mas Madun nih, Mas Madun. Tadi kita sudah berbicara mengenai tentang media promosi desa wisata khususnya ya Mas ya. Berbicara mengenai media wisata nih Mas, kira-kira bisa dijelaskan apa saja platform yang sudah dilakukan selama ini mungkin untuk meneruskan atau mungkin mempromosikan desa-desa wisata? Silahkan. Baik teman-teman, kalau di Kulon Progo terutama kebanyakan yang kita pakai adalah platform di media sosial, ada YouTube, Instagram, dan media sosial yang lain. Nah, tetapi memang ada beberapa juga yang sudah kayak teman-teman dari Tinalah ini sudah mereka webnya sendiri sudah mereka bangun dengan bagus. Termasuk juga mereka mulai mengarsipkan storytellingnya melalui web itu sendiri. Nah, itu yang juga perlu diperhatikan oleh teman-teman desa wisata yang lainnya. Itu kan storytelling, cerita-cerita yang ada di desa itu kan aset-aset kita. Nah, kalau dulu kita harus nyata dan sebagainya, sekarang ada media yang bisa untuk nyimpen itu dan ini sangat penting untuk kita beritahukan ke wisatawan. Nah, itu kebanyakan seperti itu Mas, kebanyakan masih di media sosial dan mereka sendiri. Nah, bagaimana nih Mas kira-kira dampak berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sendiri terhadap populasi lokal? Populasi lokal maksudnya Mas? Misalnya kita tahu bahwa pariwisata Kulon Progo kan menjadi maju nih setelah adanya bandara nih. Yep. Kira-kira apakah ada dampak tersendiri atau mungkin justru ini menjadi sebuah ladang ini dari warga masyarakat Kulon Progo? Ya, kalau kita bicara tentang desa wisata, ya, berkaitan dengan digital dengan promosi yang dilakukan, ini memang terlihat dampaknya ketika kita mulai di sekitar tahun 2015-2016 lah, di tahun-tahun itu kita teman-teman mulai desa wisata mulai dengan main di media sosial. Nah, di situ mulai 1, 2, 3 ada yang muncul ke permukaan dan ditambah lagi dengan sekarang adanya bandara. Sebentar. Nah, dengan sekarang adanya bandara dan juga transportasi yang sudah semakin gampang untuk ke Kulon Progo. Kalau dulu kan Kulon Progo itu dikenal, wah kalau ke Kulon Progo ini susah nih, wisatawan pada malas karena susah, mahal dan sebagainya. Nah, sekarang transportasi dari bahkan
bandaranya ada di sini, ada di Kulon Progo. Nah, itu sangat berdampak sekali karena dari studi yang dilakukan teman-teman, ini kan wisatawan itu biasanya mereka akan melihat dulu nih di media sosial nih. Ketika mau dia merencanakan piknik, dan sekarang orang itu ketika mau pergi ke satu destinasi atau ke tempat untuk berwisata, ini mereka tidak dadakan. Biasanya mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, mereka pertama akan melihat dari dia akan searching nih. Nah, biasanya dari media sosial ya. Setelah mantep lihat dari media sosial, dia akan buka websitenya, cari pembanding dulu ya, cari pembanding dulu di tempat yang lainnya gimana. Nah, habis itu dia akan buka websitenya, baru pesen kan. Nah, itu adanya kemudahan transportasi, kemudahan sinyal-sinyal yang sekarang sudah mulai mudah, ini sangat berdampak sekali terhadap kunjungan yang ada di desa wisata terutama. Kalau dulu kita di awal-awal 2014-2015 itu kita kalau ke Pucuk Menoreh itu harus pakai HP biru itu ya, yang satelit langsung itu. Nah, sekarang ini di mana-mana udah gampang nih sinyal, bahkan hampir semua provider ini bisa menjangkau. Ya memang masih ada titik-titik tertentu, tetapi teman-teman di desa wisata pun sekarang sudah mulai berusaha nih, titik-titik yang blank ini bagaimana caranya biar tidak blank. Kecuali memang ada beberapa yang dibuat sengaja blank, karena teman-teman menjual paket memang untuk tidak ada internet dalam kesehariannya. Ini memang dibiarkan. Nah, tentunya berdampak banget, Mas. Baik, terima kasih Mas moderator ya. Kita selanjutnya pada sore hari ini kembali kami informasikan bahwa seluruh audiens untuk dapat mengisi link absensi, karena nantinya bagi kalian yang beruntung akan ada door prize dari Art2Go. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram DPD Putri DIY dan juga @bina_berkarya, kemudian @siberkreasi, @kitatama dan juga @kopi Jolotundo. Selanjutnya sudah ada pertanyaan dari para audiens untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Ini pertanyaan pertama untuk Bapak Joko terlebih dahulu, ini dari Hari Handika Lampung. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah mengetahui memasuki era ekonomi digital. Akan tetapi terdapat tantangan di SDM pariwisata kita ya Bapak ya, khususnya dalam hal literasi digital. Menurut pendapat Bapak Joko nih, langkah apa yang tepat supaya SDM pariwisata ini bisa go digital sehingga bisa mengimbangi dalam hal sistem perekonomian di Indonesia yang sudah mulai masuk ke ekonomi digital, serta bagaimana persiapan sistem pendidikan yang sesuai dengan perekonomian digital yang sekarang. Monggo Bapak, silahkan. Iya, terima kasih Mas dari Lampung. Mas Hari. Mas Hari dari Lampung. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di masa pandemi kemarin pun kami ini berbenah melalui penataan SDM ya. Jadi kami menyadari bahwa SDM kita ini butuh banyak pembekalan, terutama terkait dengan digitalisasi. Nah, upaya ini kami lakukan bersinergi dengan OPD lintas yang memang terkait dengan hal tersebut, juga stakeholder, terutama karena kita punya pentahelix ya, karena pentahelix itu tidak bisa mengesampingkan swasta, media, akademisi, terus ada pemerintah dan ada masyarakat sebagai pelakunya. Ini keterpaduan ini, maka untuk kaitan dengan pengembangan SDM pada sisi digitalisasi ini pun kami sudah melangkah jauh dan berharap bahwa di masa yang sudah mulai membaik ini, apa yang sudah kita lakukan di masa pandemi kemarin selama 2 tahun ini sudah ada efeknya bagi rekan-rekan pelaku wisata, sehingga di destinasi-destinasi wisata maupun di desa-desa wisata mereka sudah mengenal yang namanya digitalisasi dan sudah mengembangkan pariwisata ini berbasis digitalisasi tersebut. Baik, berarti dampak positif dari 2-3 tahun yang lalu ini juga berguna untuk mempersiapkan Bapak ya untuk segala wisata yang akan ada gitu Bapak ya. Justru di masa pandemi ini akan muncul banyak kreativitas ya, banyak inovasi. Jadi makanya kita manfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan
kemudian hari lah. Sekarang ini kan saatnya memetik apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun kemarin ini. Dan yang terpenting memang saya agak meralat tadi ya, ada kalimat dari moderator tadi bahwa Kulon Progo wisatanya maju karena bandara. Jadi kalimatnya bukan seperti itu, tetapi dengan adanya bandara maka masyarakat kemudian membangun kesadaran bahwa ini potensi yang bisa kita kembangkan. Maka yang punya interest terhadap kuliner ya kulinernya dikembangkan, yang punya kreativitas, punya lahan bagus ya dikembangkan, dan seterusnya, termasuk usaha-usaha jasa pariwisata, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Maka dalam waktu dekat ini, ya ini pemicunya ya memang bandara ya, tetapi tanpa kesadaran saya kira tidak akan bisa terwujud pengembangan pariwisata. Jadi dalam waktu dekat ini di Kulon Progo sudah akan beroperasi, ada 5 hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan mudah-mudahan ini nanti menambah kekuatan daya dobrak wisata Kulon Progo, tentu mengikuti tren perkembangan bahwa sekarang ini trennya kan wisata desa wisata yang harus didukung dengan kemajuan teknologi digitalisasi. Baik, terima kasih Bapak Joko atas jawabannya. Kemudian ini juga sudah ada pertanyaan dari saudara Reza Widya, ini untuk Bapak Tony Bapak. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya peran penting mahasiswa dalam mendorong pariwisata yang berdigitalisasi dan perannya sebagai agent of change di masyarakat? Namun masih banyak masyarakat yang belum melek digital, sehingga akan menjadikan hambatan tersendiri yang cukup signifikan. Kemudian juga bagaimana mahasiswa sebaiknya memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Monggo, silakan Bapak. Terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Kalau kita lihat terkait dengan peran mahasiswa, jadi kita bisa lihat bahwa untuk digitalisasi ini kita bisa membagi ke dalam beberapa kelompok generasi. Jadi ada generasi baby boomer sampai generasi saat ini atau generasi milenial yang dikatakan sebagai generasi yang melek terhadap digital. Nah, di sini pada beberapa komponen dari sistem digitalisasi, salah satunya yang paling berkesan di mahasiswa itu biasanya adalah sosial media. Jadi, nah beberapa langkah yang mungkin dapat ditempuh oleh mahasiswa, salah satunya menggunakan yang namanya sosial media ya. Jadi sosial media itu bisa berdampak positif maupun negatif ya. Dalam dunia pemasaran kan kita katakan sebagai bentuk ketok tular positif, ketok tular negatif ya. Nah, peran dari mahasiswa salah satunya memberikan ketok tular positif. Ya, seperti kita lihat kemarin ada kasus itu seperti di Gumuk Pasir ya, kalau nggak salah, itu kan sampai viral dan sebagainya. Itu ketok tular sifatnya negatif. Nah, di sini beberapa mahasiswa bisa menjadi salah satunya bentuknya adalah bentuk endorse ya. Jadi peran dari sosial media itu penting untuk menginformasikan beberapa atau mempromosikan lokasi-lokasi wisata yang bisa dikembangkan seperti itu. Iya, jadi mahasiswa bisa menjadi influencer gitu ya Pak ya, untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada. Nah, selanjutnya ini untuk Mas Madun, ini pertanyaan dari saudari Nurma di Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana signifikansi pemanfaatan digitalisasi yang tidak hanya untuk promosi seni, termasuk seni pertunjukan dan desa wisata, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisasi pekerja seni di Kulon Progo, dan karyanya dan kesadaran peluang ekonomi berbasis seni dan pariwisata sehingga dapat mendapatkan apresiasi dari masyarakat nih. Wah, silakan Bapak. Baik, Mbak Nurma, sebenarnya ini lebih cocok nanti Pak Kadis nih karena tapi coba ya dari kacamata kami dari desa wisata, sebenarnya kan kalau kita ngomongin promosi ya tadi, promosi melalui media digital itu banyak sekali yang perlu kita koreksi sebenarnya dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kebanyakan dari kita ini kan sering hanya mengeksplor keindahan-keindahan saja. Kadang kita malah lupa dengan esensi desa wisata itu sendiri. Contohnya nih,
video mereka hanya isikan dengan video nih, kontennya hanya dengan foto-foto. Mereka jarang memasukkan, kita ini jarang untuk memasukkan unsur-unsur hospitality-nya. Padahal desa wisata itu kan sebenarnya bagian dari industri hospitality ya. Tapi kadang kita lupa. Bahkan itu kalau kita lihat hampir mungkin banyak banget ya yang seperti itu. Nah, faktanya ini kalau kita lihat iklan-iklan di Thailand, iklan-iklan yang menyentuh hati, iklan-iklan yang menyentuh emosional itu sangat bagus dan kita akan tertarik. Nah, dan kalau kita lihat beberapa di kita juga adalah iklan provider. Dicari saja nanti iklan provider. Saya nanti tidak dimarahin kalau saya nyebut merek ya. Itu lihat saja. Mereka di situ memunculkan tokoh dengan dengan ya intinya dia bisa menarik perasaan yang menonton. Nah, ini akan sangat menarik. Nah, berkaitan dengan budaya tadi sebenarnya di situ sudah masuk budayanya. Nah, ditambah lagi dengan kalau kita berbicara tentang budaya, kita tidak lepas dari komunitas juga. Nah, sebenarnya dari komunitas-komunitas ini akan sangat banyak peluang yang bisa kita dapatkan terkait dengan kesejahteraan. Kalau di Jogja, alhamdulillah apresiasi terhadap pelaku seni ini sangat luar biasa. Baik itu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan maupun dari Dinas Pariwisata sendiri. Tadi Pak Kadis sudah bercerita bahwa bagaimana ketika pandemi dinas dengan kolaborasinya mereka berusaha untuk memberikan semacam penghargaan kepada para pelaku seni yang waktu itu kan nggak bisa pentas nih. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah salah satunya dengan membuat tapping, dengan membuat pertunjukan-pertunjukan online seperti itu. Nah, di Kulon Progo sendiri saya mengamati juga cukup banyak akun-akun media sosial dengan mereka basisnya adalah budaya. Kira-kira seperti itu, Mas. Kalau belum puas nanti bisa WA nanti dengan saya, Mbak Norma. Ya, Pak. Oke, mungkin dari Bapak Joko Prasetyo sendiri nih, ingin menambahkan selaku Kepala Dinas Pariwisata, monggo. Tentang apa ini? Tentang bahwa banyak sekali platform-platform yang harusnya sudah memuat tidak hanya pariwisata saja, namun juga seni pertunjukan dan juga seni budaya. Silahkan. Iya, jadi ketika kita ngomong budaya kan sebenarnya tidak hanya kesenian ya. Iya. Di visi Parda kami kan jelas dan tegas pariwisata kolaboratif berbasis budaya. Jadi karena Jogja ini kental dengan nilai-nilai budayanya, maka ini kita jadikan satu semangat ya, spirit untuk membangun pariwisata basis budaya. Nah, memahami visi Riparda kami ini biasa kami dengan para pelaku wisata ini menganalogkan seperti gudeg yang dikemas dengan kaleng atau spaghetti yang dikemas dengan daun pisang. Jadi maknanya adalah kita mau mengembangkan dengan teknologi semaju apapun, nilai-nilai lokalitas atau kearifan lokal itu harus tetap kita jaga. Nah, itulah namanya budaya. Sehingga tanpa harus ditunjukkan dalam bentuk performance sekalipun, budaya itu melalui nilai-nilainya sudah mengalir. Nah, maka Kulon Progo sekali lagi pada masa pandemi berinovasi sehingga melahirkan namanya Sambanggo, Sambang Kulon Progo ya. Jadi sambang itu tilik atau menjenguk atau menengok. Ini filosofinya ketika pandemi menghajar dunia pariwisata sehingga pariwisata ini semuanya destinasi sakit semua. Maka yang bisa kita lakukan tidak lalu kemudian kita berrekreasi tetapi nyambangi atau menjenguk atau menengok. Nah, orang menjenguk orang sakit ke rumah sakit itu kan nggak bisa beramai-ramai, berbondong-bondong, berlama-lama nggak bisa. Jadi nengok orang sakit itu sedikit-sedikit, sebentar gantian, sedikit gantian gitu. Sama semangatnya di Kulon Progo, Sambang Kulon Progo itu ya ke Glagah sebentar, tidak banyak menumpuk orang, terus kemudian geser ke Kali Biru. Dari Kali Biru sudah mulai menumpuk, geser lagi. Sehingga dalam sehari ini kunjungannya makin banyak, sehingga destinasi wisata yang terkunjungi juga semakin banyak. Ini filosofinya, dan kami alhamdulillah dengan dukungan dana keistimewaan di 2021 telah memiliki 40 cakruk wisata istimewa. Ya, cakruk wisata istimewa ini kecuali memang untuk poskonya
teman-teman pelaku wisata juga ini sebagai media untuk berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga ketika kemarin libur Lebaran, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, ini biasanya membuat posko terpadu ini. Kemarin piye poskone gitu. Kita tawarkanlah itu, ada 40 posko atau 40 cakruk wisata itu, yang itu terhubung oleh hal komunikasi. Karena beberapa lokasi masih ada persoalan dengan persinyalan, maka kita bikin pakai HT. Nah ini bisa turut mengurai. Jadi kalau misalnya congot penuh agak berjubel gitu, congot ngontak ke Pule Payung siap ya, gitu. Terus Pule Payung penuh ngontak untuk modal dan seterusnya gitu. Itu yang kami lakukan. Sehingga tadi menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dengan promosi dan seterusnya, ini sudah kami lakukan insya Allah sebaik mungkin. Iya, berarti ada kerjasama ya Pak ya, wisata satu dengan yang lainnya untuk Sambanggo tadi Bapak ya, Siap. agar seluruh wisatawan bisa menikmati wisata menyeluruh yang ada di Kulon Progo khususnya. Baik, ini ada pertanyaan kembali untuk Bapak Tony dari Saudari Rima Melati. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, sebagai generasi milenial nih Pak, peran apa yang kami anak muda bisa lakukan untuk membantu perkembangan pemasaran digital guna menarik wisatawan yang tentunya sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Saudari Rima. Mungkin kurang lebih hampir sama ya pertanyaannya seperti yang di awal. Tetapi pada intinya generasi saat ini ya kita bersama-sama bagaimana membangun sektor-sektor pariwisata setempat dengan kemampuan yang ada dimiliki oleh masing-masing kaum milenial tersebut, terutama terkait dengan teknologi. Nah, di sini mungkin selain peran promosi, peran edukasi itu juga sangat penting. Karena kemarin itu kita lihat bahwa pandemi ini mendorong atau memaksa ya lintas generasi sebenarnya. Jadi bukan hanya generasi milenial yang dipaksa untuk mengadopsi teknologi, tetapi juga generasi sebelumnya. Kita dipaksa untuk belajar seperti itu. Nah, di sini peran milenial salah satunya bisa membantu dalam mempromosikan ya terkait dengan sektor-sektor pariwisata. Kemudian yang kedua bisa melakukan edukasi juga terhadap generasi-generasi sebelumnya. Meskipun itu suatu tantangan bagi generasi saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Tony dan juga Mas Majun serta Bapak Joko Mursito. Dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pada sore hari ini pula akan kami informasikan dan akan kami umumkan pemenang dari e-wallet sejumlah 50.000 untuk 3 orang yang beruntung serta voucher dari Kopi Jolotundo. Dan tentunya kami ucapkan selamat untuk Hari Handika di Lampung, kemudian Reza Widya, dan juga Nurma di Jawa Timur untuk berhak mendapatkan e-wallet sejumlah 50.000. Dan kami silahkan kepada para pemenang untuk dapat menghubungi admin di nomor yang sudah tertera di kolom chat dan juga untuk dapat mengirimkan KTP-nya untuk validasi pemenang. Dan tidak hanya door prize dari e-wallet saja, ini juga sudah ada pemenang dari voucher Jolotundo. Kami ucapkan selamat untuk Prilly, Rima Melati, Oki Asoka, Arsida, dan juga Nikensai. Dan selanjutnya nih untuk ketiga narasumber mungkin ada closing statement pada sore hari ini. Silakan dari Bapak Joko terlebih dahulu, monggo. Ya, jadi mengembangkan pariwisata ini diperlukan 3 hal, yakni soliditas, sinergitas, dan kreativitas. Baik. Selanjutnya monggo Bapak Tony. Terkait dengan teknologi digital, ada 2 kunci yang membawa keberhasilan. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi. Jadi untuk pelaku usaha sebaiknya bisa melakukan adopsi maupun melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Mas Majun, monggo. Jadi ada kata-kata bijak bahwa pariwisata itu bisa mematikan pariwisata itu sendiri. Artinya dalam dunia digital, kalau kita ngomongin pengembangan pariwisata dengan melalui digital, kita juga perlu hati-hati. Ada hal-hal yang mungkin
tidak bisa atau belum saatnya untuk kita paksakan digital, ini juga jangan kita paksakan dan kita harus kembali pada apa yang tadi kayak Pak Kadis, ada kearifan lokal di situ. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan insight baru, informasi baru pada kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti rangkaian webinar series pada sore hari ini. Dan saya Dimas Satya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf. Dan sampai jumpa di Bincang Istimewa Siap Action selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.